Hai guys, kembali lagi bersama kita di acara Klinik Saham bersama dengan saya Vanessa Herman dan juga ada rekan saya Kevin Judo Huta Barat. Hai Kev. Hai. Ini kenapa nih? Sakit mata atau kenapa nih Kev? Gak tahu nih, kayaknya pastinya semangat ya nontonin Klinik Saham. Karena tujuan kita menghibur dan bisa kasih informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Kok nadanya begini ya? Coba digantiin. Balik normal. Terang. Bagus. Coba. Yang ini aja coba dulu ya Pan, yang ini Pan. Ayo. Kelihatan nggak? Kelihatan gitu. Oke. Nah guys, gimana nih ya? Jadi itu dia ya, ini Kevin ya, pasti kalian udah tahu ya. Dan pastinya teman-teman semangat terus nih ya yang berpuasa, karena udah tinggal dikit lagi nih kalian mencapai garis finish ya, akan masukin lebaran nih. Nah Kev, mungkin kamu nyapa teman-teman dulu nih Kev. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita di Klinik Saham ya. Tentunya kita akan asik-asik berbicara. Ntar dulu dah Bang. Ini tinggalin dulu ya teman-teman, Bapak Ibu ya. Karena nih agak susah juga pakai kacamata. Iya. Tapi sih tentunya ya bagi teman-teman yang belum tahu tuh kita mau ngapain, tentunya kita mau bicara tentang pergerakan saham dan memprediksi kira-kira pergerakan saham seperti apa. Mirip-mirip seperti dukun ya Van ya. Kalau dipikir-pikir betul. Jadi emang tugas kita itu, kalau teman-teman tanya nih kan, saya dengar-dengar tuh ya, kalau kita baca gitu ya, banyak juga nih yang tanya, ini sebenarnya apa sih ya cara klinik saham gitu ya? Ini ada dokter sahamnya gitu ya atau apa? Nah, jadi emang tugas kita di sini benar tadi nih kata kamu ya. Jadi pertama kita harus tahu apa aja. Kenapa? Karena kalau teman-teman tanya, kita harus kasih jawaban, betul? Kemudian next apa? Kita harus bisa memprediksi gitu ya. Dan kalau bisa nih prediksinya tepat. Dan kita tuh paling bingung kalau misalkan teman-teman ada yang tanya gini, Kev. Kira-kira harga saham A hari ini akan naik ke berapa? Nah, itu udah benar-benar kita kayak dukun kalau bisa tahu kan. Tapi tentunya pemikiran kita untuk ekspektasi itu belum tentu benar juga ya Van ya. Betul. Iya nggak sih? Karena Betul. kan yang benar itu hanya milik Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Iya Itu benar. paling benar. Sedangkan kita kan manusia ya, yang penuh dengan dosa gitu. Asik. Iya, Jadi iya. emang benar nih kalau misalkan dokter Kevin ini ya, dokter saham Kevin ini Dokter. emang bisa disebut sebenarnya kamu tuh kayak dokter PA loh kan? Kok PA? Ganteng-ganteng kok dibilang PA. Tahu nggak PA itu apa? Ada singkatannya. Oh, PA apa itu tuh? artinya pinter apa aja. Wih, jauh banget ya. Iya. Jauh Kenapa? banget ya. Nih, kenapa pinter apa aja teman-teman? Pertama ya, kalau jadi dokter saham di sini nih, kita harus bisa macam-macam ya kan? Memproyeksi saham bisa, betul. Terus Iya. kalau misalkan kita harus buat konten, bisa, Bisa, ya kan? benar-benar. Ngelucu harus bisa, ya Iya. kan? Jadi Jadi- kita multitasking, jadi harus bangga Kev Iya, kalau benar, dibilang benar. Kevin tuh PA. Iya, iya benar loh. Karena analis itu rata-rata yang kita lihat tuh ya, itu orangnya serius. Ya serius gitu ya. Tapi ada juga sih yang bercanda. Tapi ngomongnya bukan yang dianalisa gitu ya. Iya. Tapi kalau kita kan bisa ngebanyol di pas analisa, makanya bisa menyesatkan. Betul. Nggak bercanda ya teman-teman, ini guyonan ya. Betul. Karena kita masih belum panas gitu ya. Nanti pas panas, pas ada materi pertanyaan, NCKL kenapa nih naiknya luar biasa gitu ya CL. Aduh, iya deh. Nah tentunya selain bercanda, kita juga pasti akan memberikan informasi yang daging-daging gitu ya. Ada juga sayurnya juga kalau bagi teman-teman yang nggak suka daging, ya veggie gitu ya. Ya ini serius banget daripada bercanda. Ya kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Iya, gitu. Betul. Yap, dan kita mulai aja mungkin ya pembahasan kita di klinik saham kali ini nih. Ya. Nah nih ada pertanyaan nih. Terdokter Kocak numpang tanya dong, dari segi perbankan setelah keluar tentang dividen lalu Bank Mandiri juga udah stock split, apalagi nih kira-kira bisa buat harga saham bank naik. Oh. Itu kenapa tuh, Van? Lah, kok jadi ke gue? Oke, gue dulu ya. Sebenarnya kalau perbankan itu selain dari rilis lah, sebenarnya gini ya, ini thank you banget nih Mbak Sacan 22. Sebenarnya kalau dari kita lihat ya, setelah asing ternyata confidence lagi setelah
adanya come dividend ex dividend ya. Yep. Tentunya kalau kita perhatikan yang ditunggu-tunggu dari pelaku pasar adalah rilis laporan keuangan ya kuartal 1 tahun 2023. Dan yang menariknya adalah di bulan ini tuh The Fed juga sebenarnya mempertahankan suku bunganya, dan itu mudah-mudahan diikuti oleh Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga. Sehingga ruang untuk apalagi kita tahu bahwa IHSG kan sebelumnya sempat 6.500, 6.600, ibarat kata sudah ada pelemahan dan tentunya ini bisa ada ruang spekulasi beli. Maka daripada itu sebenarnya perbankan masih cukup menarik gitu ya, tapi tentu itu berada di teritori yang benar-benar short term banget, karena di next month itu juga ada probabilitas juga ya. Ada probabilitas apakah nanti The Fed naikin suku bunga atau tidak ya, kita lihat di bulan depan. Tapi seenggaknya yang jadi menariknya adalah ini yang pertama adalah rilis laporan kuartal 1 2023 yang diekspektasi masih cukup baik gitu. Itu yang menjadi highlight mengapa perbankan ini masih layak dicermati oleh pelaku pasar, khususnya di asing maupun juga di lokal, seperti itu Van. Mungkin Fanny mau menambahkan? Yap, jadi kenapa nih kalau misalkan kita katakan bahwa result di First Q 2023 mungkin akan positif gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih datanya dari result 2 months 2023 nih teman-teman. Jadi emang kalau dilihat nih semuanya cukup oke gitu ya. Tapi kalau ditanya ekspektasi siapa nih yang kira-kira paling bagus gitu ya result first quarter-nya. Nah mungkin nih pilihan kita jatuhnya ke Mandiri dan juga BCA. Ini yang resultnya mungkin paling oke ya dari segi first quarter 2023. Dan kalau kita lihat ini BCA membukukan the highest loan gitu ya di 2 bulan sebelumnya di Januari dan juga di Februari gitu, di mana loannya itu hampir 12% nih. Dan kemudian itu diikuti loan tertinggi dari Mandiri itu sebesar 10,7% seperti itu ya. Dan juga kelihatannya kalau menurut kita sih loan di bulan Maret juga ini masih akan tetap cukup tinggi gitu. Jadi ini mungkin masih menarik nih untuk bisa teman-teman lihat gitu ya. Dan next dari segi kalau perbankan kita biasanya juga lihat dari segi cost to income ratio. Jadi cost to income ratio-nya untuk BCA dan juga Mandiri ini juga paling rendah nih dibandingkan dengan peers-nya gitu ya. Asset quality-nya juga oke gitu ya. Kemudian LDR juga ini masih cukup oke, cukup stabil gitu ya, dimana kalau kita lihat Mandiri, BRI ini kurang lebih LDR-nya itu sekitar 81 sampai dengan 82% gitu ya. Dan untuk BCA ini emang masih paling rendah sih dari segi LDR itu di 67% ya. Nah mungkin next nih ya. Jadi kita lihat lagi nih ada pertanyaan dari ini Yuti ya. Tadi pertanyaan Pak Kumboro juga nih ya. UNTR bisa ke 35.000 nggak ya? Soalnya kan dividennya lumayan. Nah mungkin nanti Kevin bisa bahas dari segi teknikalnya ya. Saya mau bahas dulu dari segi hasil RUPS hari ini. Update langsung ya. Update langsung. Ini hot from the oven ya. Nah, UNTR ini memang akhirnya disetujui ya untuk membagikan dividen final ini sebesar 6.185 per saham ya. Jadi selamat buat pemegang saham UNTR karena kita udah rekomendasi dari bulan Februari. Selamat. Anda dapatkan cuan dari taking profit maupun juga capital gain maupun juga dividen kalau sempat jual. Taking profit lah jualan dong. Enggak, maksudnya waktu itu kan kita pernah bahas ya. Itu di BTS ternyata direalisasikan oleh Rupsnya. Wah, keren. Betul. Jadi semangat investasi. Merdeka. Iya. Oke. Astaga dokter Kevin. Emang PA bener-bener pinter aja gitu. Pinter apa aja gitu ya. Nah, next itu tadi dividen final ya, dari segi dividen final. Kemudian kalau ditotalin nih dengan interim yang udah dibagikan gitu ya. Sebelumnya itu totalnya jadi dividen kurang lebih Rp7.003 per saham gitu. Jadi ini emang kalau dihitung-hitung dengan dividen yield-nya ya, dengan pakai harga yang kemarin, karena kan sekarang belum closing nih. Betul. Nah itu dividen yield kurang lebih 20%-an. Nah, jadi ini masih lumayan tinggi banget sih. Biasanya sih di atas 10% atraktif sih. Cuma yang lebih atraktif itu kalau misalnya kita udah benar-benar yang bulan Februari itu berapa persen. Tetap dibahas ya. Teman-teman bisa cek di BTS kita loh. Kita bahas United Tractor ya, ingat banget tuh. Pas harganya tahu nggak di berapa? Di 25.000 tuh. Sekarang harganya 31.000, cuan sekitar 6.000. Bener. Pada nggak percaya. Coba deh, nggak pernah nonton BTS tuh ya? Bener. Itu keren banget sih. Amazed gitu, maksudnya bisa gitu. Ya benar tadi yang dari awal kita udah bilang ya. Maksudnya yang tadi awal-awal kita beri awal-awal itu dia bilang kita harus bisa menganalisa
Iya, langsung betul. lebih Memproyeksi. memproyeksi walaupun Iya. ada juga salah, ada Iya, juga iya. benar, namanya juga manusia. Nggak mungkin lah ya, gitu betul semua. Iya, Yap. tapi sih harapan kita maunya benar semua gitu. Betul, betul. Yap, dan Yuti ini kalau misalkan teman-teman lihat ya, memang selain punya tadi ada penjualan alat berat juga gitu ya. Sebetulnya kedepannya dia tuh ada diversifikasi dari nikel dan kayaknya tuh bisnis nikelnya ini bakal masuk ke laporan konsolidasinya dia di tahun ini gitu ya. Jadi itu juga mungkin satu yang menarik karena bukan nggak mungkin akhirnya kalau kita lihat UNTR itu kan masih relate dengan Astra nih gitu ya. Jadi bisa aja nih dia ikut menyiapkan EV ekosistem untuk Astra gitu ke depannya ya. Seksi dong ya jadinya. Iya, mungkin ya. Mobil Astra nanti jadi mobil listrik, seksi dong. Iya. Sih, bisa bayangin nggak your imagine gitu. Wah, selain Hyundai, Tesla ada lagi gitu. Iya. Ya Toyota tiba-tiba, ya kan. Veloz, Avanza bisa jadi mobil listrik. Yep. Enggak. Yep. Ini serius ya. Enggak, tapi bener loh. Kalau kita bisa bangun itu, berarti dahsyat dong. Iya. Bener sih? Yap. Dan jadi yang next ditunggu apa nih? Kan sekarang UNTR-nya udah di-approve nih teman-teman gitu ya. Jadi mungkin yang menarik yang next bisa teman-teman watch adalah Astra. Karena Astra ini juga nanti akan ada RUPS-nya ya. Ini di tanggal 19 April dan ini juga akan rencananya tuh bagi dividennya juga gede nih kan. Gitu ya. Jadi dividen final ini rencananya yang dipropose adalah 552 per saham. Dan ya kalau dihitung-hitung gitu ya dan ini di-approve terus ditambah dengan yang udah dibagi kemarin nih dividen interim gitu ya. Itu kalau ditotalin semua itu dividen payout ratio-nya mungkin bisa sekitar 89,5%. Which is itu adalah dividen payout ratio yang tertinggi gitu ya sepanjang sejarahnya Astra dari 2019 sampai dengan sekarang gitu sih. Jadi mungkin itu juga yang buat kenapa sih saham Astranya tuh mulai naik-naik kalau teman-teman lihat kan belakangan ini. Oke, dan untuk tips investasi hari ini. Jadi teman-teman banyak yang tanya nih ya, kalau bisa kasih dong tips investasi ya. Nah ini akan langsung kita kasih nih Kak. Jadi apa sih tips investasi yang paling penting ya? Mungkin yang bisa teman-teman watch adalah jangan takut untuk bermimpi mendapatkan return investasi yang tinggi. Jadi kalau selama ini mungkin teman-teman hanya taruh di deposito, let's say gitu ya, cuma dapat 5% atau mungkin di bawah itu gitu ya untuk real return-nya. Nah, teman-teman harus berani untuk bermimpi tinggi gitu ya. Mungkin banyak yang takut nih. Aduh, saya takut nih kalau mimpi misalkan mau dapetin return 10%, 20% misalkan gitu ya. Nanti takut kalau misalkan investasi di saham, nanti takut sahamnya turun, takut ini, takut itu gitu ya. Sebetulnya takut itu wajar. Kenapa? Sama kayak kita naik tangga nih teman-teman. Ketika kita naik tangga dan mencapai satu titik tertentu, ketinggian tertentu itu pasti wajar untuk kita merasa takut gitu ya. Jadi kalau kalian belum merasa takut, mungkin mimpi kalian belum cukup tinggi gitu ya. Jadi nggak ada salahnya untuk kalian coba bermimpi lebih tinggi lagi dan pastinya kita akan membantu teman-teman dalam investasi teman-teman. Dan pastinya investasi sahamnya di mana? Di CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di klinik saham selanjutnya. Bye. Karena mimpi adalah kunci. Apa? Mimpi adalah kunci. Nyanyi Kev, nyanyi. Bye. Bye.